Pemirsa, pemerintah berencana mengomersilkan 4G LTE di frekuensi 1800 MHz pada pertengahan tahun ini. Operator sumringah, namun penerapan 4G ternyata punya beragam tantangan, mulai dari infrastruktur hingga masih banyaknya masyarakat yang setia di layanan 2G. Layanan mobile broadband berbasis teknologi 4G digadang-gadang menjadi solusi internet cepat. Apalagi kecepatan internet Indonesia baru-baru ini anjlok dari posisi 77 ke 122 dunia. Untuk menyambut layanan 4G yang pertengahan tahun ini akan merambah ekosistem 1800 MHz, Telkomsel berencana memperluas penetrasi hingga ke Indonesia Timur dengan membangun infrastruktur dasar lewat kabel serat optik. Indonesia ini kan dari Aceh sampai Papua gitu kan. Nah, di Papua ini kan praktis selama ini masih daerah yang dari segi broadband masih istilah di sana belum merdeka, karena masih sangat tergantung satelit yang biayanya mahal dan speednya juga sangat terbatas gitu kan. Nah, tahun ini Telkomsel dan didukung Telkom Group akan mulai menggunakan kabel laut sampai ke Papua gitu. Jadi nanti pada saatnya nanti kabel laut ini akan menghubungkan dari Sabang sampai Merauke. Serat optik awal akan dibangun Telkomsel sepanjang 1.300 km menghubungkan Sulawesi, Maluku hingga Papua dengan nilai investasi mencapai 1 triliun rupiah. Teknologi 4G diklaim pemerintah 15 kali lebih tangkas dibanding 3G. Namun tantangan yang dihadapi ternyata tidak hanya memboyong pasar 3G, tetapi juga 2G agar mau hijrah ke 4G. Waktu pindah dari 2G ke 3G, pada saat pindah juga, nggak semua orang switch over langsung. Pengguna 2G, sampai hari ini pun pengguna 2G masih banyak. Jadi kami juga melihat, itu spill over dari pengguna 3G itu masih panjang. Jadi bukan semua orang akan beralih ke 4G. Tapi memang kami memohon juga dukungan segala macam elemen termasuk pemerintah memberikan insentif bagi pengguna-pengguna 2G itu untuk segera pindah. Tidak lagi pindah ke 3G tapi langsung pindah ke 4G. Jadi apalagi terdapat 90 juta pelanggan seluler yang masih menggunakan jaringan 2G di pita 1800 MHz. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta masyarakat untuk memilih antara tetap setia dengan hanya layanan voice dan SMS atau segera pindah ke internet cepat 4G. Untuk membuat 4G lebih menggoda, pemerintah berencana menerapkan aturan tingkat komponen dalam negeri TKDN 40% pada smartphone 4G agar lebih murah. Ini diklaim juga akan memperbaiki defisit neraca perdagangan Indonesia. Intensifies dari produk 2G misalkan, kita lihat oke, kenapa enggak gitu loh. Tapi juga kita minta agar harga price performance yang 4G yang buatan katakanlah produk nasional itu juga dalam waktu tertentu, katakan dalam 2 tahun tidak terlalu jauh terhadap fitur phone yang ada sekarang. Nah, pada saat itulah masyarakat tidak akan merasa bahwa wah, dengan ada 4G saya terpaksa pindah ke 4G dengan beli headset baru. Asalkan kembali produk nasionalnya tidak jauh beda dengan fitur phone yang ada sekarang di pasaran. Rudiantara mengingatkan membahas kesiapan Indonesia menggunakan teknologi 4G harusnya tidak melulu soal jaringan. Konten wajib dipersiapkan, karena itulah yang membuat 4G berjaya di negara-negara maju. Tim Liputan Bloomberg TV Indonesia.